Ya, shalom adik-adik. Bertemu lagi bersama Kak Feni dan anak-anak Kids Flora. Apa kabar anak-anak semua? Luar biasa. Masih kurang semangat sekali lagi. Kak Feni mau tanya. Kalau Kak Feni bilang apa kabar, semuanya bangkit berdiri, lompat bilang luar biasa. Bisa? Bisa. Iya, sekali lagi ya. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Kita bersyukur kalau kita punya Tuhan Yesus yang baik. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Yuk kita berdoa sebelumnya. Kita mau bersama-sama berdoa. Ikutin kami ini berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu sepanjang minggu. Sekarang kami mau memulai ibadah Kids for Christ dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya. Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau kasih tos temannya kanan kiri. Kita mau katakan bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari kita sekolah minggu. Shalom Jenny, shalom Gaul, shalom Dilan. Kami lagi sekolah minggu. Thank you. Halo Joshua, halo Miki, halo Marcel. Kamu di mana sekarang? Ikut aku ibadah yuk. Yuk, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ku tanam di hatiku
Shalom adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Dedi. Apa kabarnya? Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Keadaan baik dalam segala apapun. Karena apa? Karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kakak percaya hari demi hari kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kita ya. Walaupun di tengah banyak hal yang terjadi, kakak percaya ada perlindungan Tuhan di dalamnya. Sehingga kita masih boleh beribadah minggu ini. Oke adik-adik? Nah, dimanapun kalian berada hari ini, di rumah kah, di mobil, atau di hotel, atau di tempat yang lain, mari kita sama-sama ibadah pagi ini. Ya, dengan semangat, dengan penuh antusias. Kalau tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, ini waktunya kita dengerin apa? Dengerin firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik oke ya? Kita mau belajar bareng-bareng firman minggu ini, oke? Nah, tema minggu ini bicara tentang temanya kuburan Yesus. Wah, siapa yang pernah ke pemakaman atau ke kuburan adik-adik? Ya, jadi ini ceritanya waktu Yesus selesai disalibkan, dia ingin dikuburkan gitu ya. Akhirnya ada sesuatu banyak hal yang terjadi adik-adik ya. Waktu Tuhan Yesus disalibkan, bahkan sudah dikuburkan dan akhirnya pada hari ketiga dia bangkit gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, yuk kita baca bareng-bareng ya. Markus 15 ayat 46. Sekali lagi, Markus 15 ayat 46. Yusuf pun membeli kain lenan, menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya, lalu membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Sekali lagi, Markus 15 ayat 46. Yusuf pun membeli kain lenan, menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya, lalu membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Akhirnya waktu Yesus sudah selesai sudah disalib dan mati adik-adik, mayatnya diturunkan dari salib dan akhirnya dikuburkan gitu ya. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Apa yang kita mau bahas? Adalah peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan kubur Yesus. Ya, jadi ada hal-hal yang berhubungan dengan kubur Yesus gitu ya. Jadi waktu dia mati, ada sesuatu banyak hal yang, bahkan sebelum dia terima penghukuman disalibkan, banyak hal yang terjadi adik-adik. Sampai dia mati, dikuburkan, bahkan dia sampai bangkit gitu ya, bahkan dia sampai naik, banyak hal yang terjadi, banyak peristiwa-peristiwa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan pada waktu itu. Apa sih peristiwa-peristiwanya? Kita lihat ya. Kami silau karena cahaya. Cahayanya sangat kuat, kami tidak bisa melihat apa-apa. Dari mana datangnya cahaya seperti ini? Kita lihat ya. Mereka sedang membicarakan sesuatu. Bagaimanapun kalian pasti bekerja sama dengan pencuri jenazah itu. Ya. Mereka mengambilnya di depan mata kalian. Tapi kami tidak melihat siapa-siapa. Mereka sedang ngasih tahu bahwa ada sebuah cahaya di kubur Yesus, sehingga waktu itu seolah mereka kira mayatnya hilang, ada yang mencuri adik-adik. Kami sudah bilang. Ini kesaksian penjaga kuburnya. Nanti katakan murid-murid orang Nazaret itu datang saat Tapi dan mencuri jenazahnya. pada waktu itu mereka disuruh memberi kesaksian palsu kalau ditanya bahwa murid-muridnya lah yang mencuri mayat itu. Kita lihat ya, mereka dibayar untuk memberikan kesaksian palsu. Ambillah uang itu. Kalau kalian bilang seperti yang kukatakan, tidak akan ada masalah. Ya adik-adik, apa sih maksudnya? Nah, yang peristiwa yang terjadi waktu kuburan Yesus adalah dusta Mahkamah Agung ya. Jadi pada waktu itu, waktu kubur Yesus, Tuhan Yesus sudah dikuburkan, para penjaga melihat sebuah hal yang menakjubkan. Dia melihat sebuah cahaya ada di kubur Yesus, dan pada waktu cahaya itu selesai, mayat Yesus nggak ada adik-adik. Sehingga dia kira dia mencuri mayat itu. Tapi kita tahu ya, Tuhan Yesus bangkit pada waktu itu. Tapi apa? Waktu si penjaga kuburnya datang ke Mahkamah Agung gitu ya, mereka bilang disuruh memberi kesaksian palsu bahwa kalau nanti ada yang tanya, bilang aja murid-muridnya yang mencuri mayat itu, sehingga mayat itu udah nggak ada lagi di dalam kuburnya adik-adik ya. Wah, adik-adik nggak boleh ya berbohong atau memberi kesaksian palsu atau memfitnah orang, nggak boleh ya, itu nggak baik. Karena apa? Karena kita sedang melakukan hal yang tidak baik. Ingat video tadi, Chris dan teman-temannya waktu dia melakukan hal yang baik dan hal yang benar, banyak orang suka. Tapi waktu dia ada temannya melakukan hal yang tidak baik, teman-temannya tidak suka. Adik-adik, demikian juga kita harus melakukan hal yang baik dan hal yang benar. Amin. Nah, yang kedua, jasad Yesus ditempatkan di dalam sebuah pusara yang saat itu dijaga ketat dan dikawal oleh prajurit Roma. ya, kubur Yesus dijaga adik-adik pada waktu itu, sehingga nggak boleh ada orang satu pun masuk.
ditutup dengan batu besar. Lihatlah, itu akan menahannya. Kita harus pastikan kalau tidak seorang pun bisa mencuri kuburnya. Ya, mereka di kuburan dijaga. Bagaimana kita bisa memindahkan batu itu supaya jasad yang mulia bisa beristirahat dengan tenang? Ya, adik-adik, mereka memohon. Mereka cuma naruh bunga di depan kubur Yesus. Pulang untuk menyiapkan rempah-rempah untuk Yesus. Mereka beristirahat untuk hari Sabat dan kembali di hari Minggu pagi. Kita lihat, tiba-tiba kuburnya terbuka, adik-adik, yang harusnya susah untuk terbuka. Maria Magdalena, jangan takut. Ayo, bergembiralah. Ada suara yang memanggil mereka untuk masuk, adik-adik. Wah, ternyata ada malaikat. Kemana kau membawa yang mulia? Kau mencari Yesus yang telah disalib. Ramalan telah terpenuhi. Kesinilah dan lihat sendiri. Ya, mereka Ini suruh kapan melihat di sendiri mana bahwa mayat Yesus nggak ada pada waktu itu, adik-adik. Sekarang pergi dari Yerusalem sampai Galilea. Katakan pada murid-murid, Kristus telah bangkit. Wah, mereka suruh memberitakan bahwa Yesus Kristus sudah bangkit, adik-adik. Mereka berlari-lari untuk memberitakan kepada murid-muridnya bahwa mayat Yesus sudah bangkit. Tapi di perjalanan mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka bersujud, adik-adik. Ya, Yesus menampakkan dirinya sesudah Selamat pagi. kebangkitannya. Yang mulia. Ya, mereka terkejut. Mereka bersujud, adik-adik, di bawah kaki Yesus. Katakan Karena pada mereka murid-muridku bersuka cita. bertemu di Galilea. Yang kedua, adik-adik ya, bicara tentang apa? Peristiwa tentang kebangkitan Yesus. Tuhan Yesus memang harus mati di atas kayu salib supaya apa? Supaya menebus dosa-dosa kita, adik-adik. Tapi dia nggak cuma mati, tapi dia janji bahwa pada hari ketiga dia pasti bangkit. Wow, mungkinkah orang mati membangkitkan dirinya sendiri? Nggak mungkin. Tapi Yesus membuktikan bahwa dia Tuhan. Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Sehingga apa? Dia bangkit dari kematiannya untuk menyatakan kemuliaan, adik-adik ya. Sehingga banyak orang percaya bahwa dia adalah Tuhan. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia bukan manusia lagi, tapi dia ada sebagai Tuhan, adik-adik ya. Yang selanjutnya peristiwa apa lagi? Dan selama 40 hari, Yesus mengajari mereka. Ya, sesudah kebangkitan Yesus, adik-adik, Tuhan Yesus berkeliling menemui murid-muridnya. Dan ajari semua bangsa. Gitu ya. Mereka menemuinya. 40 hari dia berkeliling sebelum dia naik ke surga. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita lihat banyak orang-orang Ajari mendengarkan. mereka untuk mematuhi semua yang telah kuperintahkan padamu. Dan aku akan selalu bersamamu, bahkan di akhir zaman. Ya. Yesus berjalan, nah, lihat. Tuhan Yesus naik, adik-adik. Dia berjanji bahwa dia akan menyertai setiap orang percaya sampai pada akhir zaman, dan dia akan kembali lagi pada satu hari nanti, adik-adik. Ya, dia akan kembali ke dunia untuk menjemput setiap kita. Yang ketiga ada lagi nih. Sesudah Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus naik ke surga, dia bilang gini. Dalam Matius 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka, adik-adik ya. Tuhan Yesus bilang gini, beritakan Injil, beritakan firman Tuhan ke seluruh dunia, kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan perintah itu masih sama untuk setiap kita hari ini. Untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Caranya lewat hidup kita. Waktu kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, percayalah, hidupmu sedang menyampaikan Injil. Waktu kita melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, kita sedang memberitakan Injil. Waktu kita tolong orang lain, kita sedang memberitakan Injil. Waktu kita mengasihi teman-teman kita, kita sedang memberitakan Injil. Waktu kita tolong papa mama, kita sedang melakukan
kebenaran firman Tuhan. Sehingga itu apa? Sehingga itu kita sedang memberitakan Injil kepada banyak orang, adik-adik, kepada teman-temanmu, kepada orang tuamu, kepada orang-orang yang baru kau temui waktu engkau melakukan kebaikan, waktu engkau tolong banyak orang, engkau sedang melakukan firman Tuhan. Makanya jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, jangan jemu-jemu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan ini. Adik-adik, di rumah kalian harus tolong papa mama. Di sekolah, karena lagi nggak sekolah, banyak belajar di rumah. Sehingga apa? Yuk, mulai bantu papa mama, kakak, adik kita, siapapun yang ada di rumah, siapapun yang kita temui kalau kita di luar, kalau mereka lagi sedang kesusahan, kita harus tolong mereka. Supaya apa? Injil itu diberitakan lewat hidup kita. Amin. Kak, susah nggak? Nggak susah kalau beritakan Injil. Ya. Waktu ada orang yang jahatin kita, kita mengampuni. Apa kita memberitakan Injil? Yes. Kau sedang menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan temanmu. Ya. Waktu temanmu jahat sama kamu dan kamu nggak melakukan kejahatan lagi sama temanmu, kau sedang memberitakan Injil. Ya. Waktu papa mama lagi sibuk, kalian bantu tugas papa mama di rumah, kayak nyuci piring segala macam. Nyapu, kalian sedang memberitakan Injil di rumah. Amin. Ya, adik-adik, jangan lupa. Ya, banyak peristiwa yang terjadi sesudah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia dikuburkan, dia bangkit, bahkan dia naik ke sorga. Adik-adik ya, itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah kematian Yesus, adik-adik. Semuanya tentang Tuhan untuk setiap kita. Semuanya tentang anugerah Tuhan buat hidup kita, buat hidup kamu, papa mama, keluarga kamu, semua orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan minggu ini. Kita bicara tentang kubur Yesus dan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelahnya. Ya, adik-adik, ada apa aja tadi? Bahwa dusta Mahkamah Agung, bahwa waktu Yesus mayatnya hilang, si Mahkamah Agung menyuruh penjaga kubur Yesus untuk memberikan kesaksian palsu. Kalau ditanya bahwa mayatnya hilang, dicuri murid-muridnya. Ya. Yang kedua, tadi apa? Kebangkitan Yesus. Bahwa Yesus sesudah mati, dia dikuburkan dan dia bangkit. Yang terakhir adalah perintah untuk memberitakan Injil. Ya. Amin. Semangat memberitakan Injil. Amin ya. Yuk, sebelum kita tutup, kakak punya satu pertanyaan buat kalian semua di rumah, dimanapun kalian berada. Siap-siap ya dengan pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya adalah, oke nih. Pertanyaannya, kalau tadi kita baca firman Tuhan, siapa yang menurunkan Yesus dari atas kayu salib dan mengkafaninya? Siapa nama orang itu? Ya, siapa orang yang mengkafani Tuhan Yesus sesudah dia disalibkan? Siapa jawabannya? Ayo, mulai cari jawabannya. Tadi itu di ayat pertama ada yang kita baca. Itu clue-nya. Oke? Jawab ya. Oke? Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, kita mau berdoa. Amin. Kita berdoa dulu ya. Oke ya. Kita taruh semua barang-barang yang ada, kita mau berdoa. Haleluya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Ya. Kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Aku berdoa hari ini buat setiap orang, setiap anak-anak yang mendengarkan, setiap orang tua yang ikut beribadah. Kids for Christ pagi hari ini ya Bapa. Biarlah apa yang kami dengar hari ini boleh menjadi kekuatan, pengharapan yang baru dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau Tuhan yang gak cuma mati buat hidup setiap kami, tapi Engkau bangkit. Kau naik ke surga menyediakan tempat buat setiap kami. Bapa, biarlah apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami mau terus lakukan. Memberitakan Injil, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus mampukan setiap kami, setiap anak-anak-Mu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk memberitakan Injil dimanapun mereka berada. Keberanian, roh gagah perkasa ada atas hidup setiap kami ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini, buat ibadah kami. Biarlah kami boleh terus memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu di rumah, waktu mereka belajar, waktu mereka melakukan aktivitas kegiatan mereka. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi di masa-masa pandemik ini ya Bapa. Semua sehat, semua baik,
semua dalam perlindungan Tuhan ya Bapak. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada virus yang menyerang setiap orang-orang percaya Bapak. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan minggu ini. Semoga firman Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.